Dalam dunia akademik dan administrasi, mahasiswa berinteraksi dengan dua kanal utama, yaitu aplikasi mobile dan web. Keduanya memiliki peran penting dalam mendukung proses layanan, namun pengalaman yang diberikan belum tentu setara. Fokus analisis ini adalah pada fitur, alur penggunaan, dan dampaknya terhadap pengalaman layanan yang dirasakan oleh pengguna. Tujuan analisis ini adalah untuk menemukan kelebihan, kelemahan, dan prioritas perbaikan dari kedua platform tersebut. Mari kita lihat metrik fitur yang membandingkan ketersediaan dan kualitas fitur antara aplikasi mobile dan web. Aplikasi mobile unggul dalam beberapa aspek seperti notifikasi status yang real-time dan validasi otomatis. Sebaliknya, aplikasi web lebih kuat dalam menyediakan layanan bantuan melalui live chat atau helpdesk. Namun, ada gap kritis yang perlu diperhatikan. Fitur penting belum konsisten pada kedua platform, yang berdampak pada pengguna yang tidak selalu mendapatkan pengalaman layanan yang sama. Saat melakukan registrasi, pengguna perlu membuka aplikasi atau website terlebih dahulu, kemudian mengisi form data diri yang terasa panjang dan melelahkan. Proses ini mencakup 10 hingga 15 field input dan memerlukan beberapa langkah klik. Sayangnya, tidak ada validasi langsung, sehingga error baru muncul di akhir proses. Ini membuat pengguna harus mengulang proses jika terjadi kesalahan, berisiko memunculkan drop-off ketika beban input terlalu tinggi. Selanjutnya, mari kita lihat perjalanan pengguna saat pengajuan layanan. Setelah memilih jenis layanan, pengguna harus mengisi data dan mengupload dokumen, lalu menyerahkan permohonan. Proses ini seringkali tidak berjalan lancar. Masalah seperti upload file yang lambat atau gagal, instruksi yang tidak cukup jelas, dan kurangnya indikator progres menjadi penghalang. Pengguna juga harus melakukan re-upload dokumen dan navigasi bolak-balik yang memakan waktu. Komunikasi sistem yang kurang baik di tahap ini menjadi masalah utama. Bagaimana dengan pelacakan status? Pengguna biasanya masuk ke menu tracking untuk mengecek status pengajuan mereka. Sayangnya, status tidak selalu diperbarui secara real-time dan tidak ada notifikasi perubahan yang diberikan. Pengguna sering melakukan pengecekan berulang kali yang membuat mereka harus merefresh halaman secara manual. Ketika sistem tidak memberi pembaruan secara aktif, pengguna terpaksa mengambil alih dengan cara monitoring manual yang melelahkan. Dari analisis di atas, kita mendapatkan beberapa insight utama. Pertama, notifikasi status di mobile mengurangi ketidakpastian pengguna, sedangkan di web, pengguna sering melakukan pengecekan berulang. Kedua, form yang panjang meningkatkan potensi drop-off, terutama saat pengguna harus mengulang input ketika error muncul di akhir. Ketiga, validasi real-time yang hanya ada di mobile meningkatkan efisiensi proses, sementara di web, error sering muncul setelah pengguna mengupload form. Beberapa pain points yang perlu diperhatikan meliputi input data yang berulang, kurangnya feedback dari sistem, minimnya transparansi status, ketergantungan pada pengecekan manual, dan waktu proses yang terlalu panjang. Dari hasil analisis, kita bisa menarik kesimpulan bahwa aplikasi mobile lebih unggul dalam efisiensi proses, feedback real-time, dan pengalaman yang lebih responsif. Sementara itu, aplikasi web lebih kuat dalam memberikan dukungan layanan tambahan melalui helpdesk. Prioritas perbaikan harus mencakup penambahan notifikasi status di web, implementasi validasi real-time, dan penyederhanaan form input. Semua ini penting untuk meningkatkan kualitas layanan digital, karena kualitas tidak hanya bergantung pada ketersediaan fitur, tetapi juga seberapa jelas, cepat, dan efisien sistem merespons kebutuhan pengguna. Dengan perbaikan ini, diharapkan pengalaman pengguna akan semakin baik dan layanan akademik dapat berjalan lebih lancar. Selanjutnya, mari kita bahas proses verifikasi akun setelah pengguna mengisi form data diri dan mengirimkan permohonan. Proses ini seringkali menjadi titik kritis yang mempengaruhi keseluruhan pengalaman pengguna. Setelah submit, pengguna biasanya harus menunggu beberapa saat untuk menerima konfirmasi. Namun tidak jarang konfirmasi ini terlambat atau tidak jelas, menyebabkan kebingungan di kalangan pengguna. Verifikasi akun yang tidak efisien dapat mengakibatkan pengguna merasa frustrasi. Mereka mungkin tidak tahu apakah data yang mereka kirimkan diterima dengan baik atau jika ada masalah yang perlu diperbaiki. Ketidakpastian ini dapat membuat pengguna kehilangan kepercayaan pada sistem, yang bisa berujung pada penurunan tingkat partisipasi dalam layanan yang ditawarkan. Dari perspektif teknis, sistem verifikasi yang lebih baik harus mencakup pengiriman notifikasi otomatis kepada pengguna setelah mereka mengirimkan data. Notifikasi ini sebaiknya mencakup informasi tentang langkah selanjutnya, apa yang diharapkan dari pengguna, dan estimasi waktu untuk verifikasi. Dengan cara ini, pengguna akan merasa lebih terlibat dan berkurang rasa cemasnya. Penting untuk mempertimbangkan bahwa pengalaman pengguna tidak hanya ditentukan oleh fitur teknis, tetapi juga oleh desain antarmuka dan interaksi.
pengguna cenderung lebih menyukai antarmuka yang intuitif dan mudah dinavigasi. Jika pengguna merasa kesulitan dalam menemukan informasi atau menyelesaikan langkah-langkah tertentu, mereka mungkin akan merasa tidak nyaman dan akhirnya meninggalkan proses tersebut. Oleh karena itu, desain UI UX yang baik harus menjadi fokus dalam pengembangan kedua platform. Kita juga harus memperhatikan umpan balik dari pengguna. Pengumpulan data mengenai pengalaman pengguna melalui survei atau forum diskusi dapat memberikan wawasan berharga tentang apa yang perlu diperbaiki. Misalnya, jika banyak pengguna melaporkan kesulitan dalam mengupload dokumen, ini menunjukkan bahwa ada masalah yang harus segera ditangani. Mengadaptasi sistem berdasarkan umpan balik pengguna akan membantu menciptakan pengalaman yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan mereka. Dengan semua perbaikan yang diusulkan, kita dapat berharap bahwa kedua platform, baik aplikasi mobile maupun web, akan mampu memberikan pengalaman layanan yang lebih konsisten dan memuaskan. Kualitas layanan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kepuasan pengguna, tetapi juga akan membangun loyalitas terhadap sistem yang ada. Dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat, kita berpotensi menciptakan ekosistem layanan akademik yang lebih efisien dan efektif, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.